Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pejuang online ini? Ya, anak-anak, kita sekarang berada di pembelajaran yang sedikit berbeda. Nah, pada pertemuan kali ini saya coba untuk menjelaskan via online. Jadi kalian nggak melulu harus baca textbook atau buku ya. Nah, di sini materi yang ingin saya sampaikan tentang pengolahan air proses di dalam industri. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pengolahan air proses dalam industri, kita review sebentar tentang karakteristik fisik dan kimia dari air itu sendiri. Nah, kemarin tentang air minum kalian sudah paham semua ya. Nah, di sini sama seperti air minum kemarin, kita akan coba secara umum mereview karakteristik fisik dari air itu sendiri. Pertama, bisa kita amati dari kekeruan, lalu kita lihat dari suhu atau temperatur, dari warna, terus dari zat padat yang ada di dalamnya, lalu tentang bau dan rasa. Nah, dari karakteristik fisik air itu nanti kita bisa identifikasi air yang layak untuk konsumsi, untuk kita gunakan sebagai air proses itu nanti seperti apa. Nah, kalau karakteristik fisik air sudah, tentu ada karakteristik secara kimia. Nah, karakteristik kimia air bisa kita amati dari pH, DO, BOD, COD, kesadahan, dan juga kandungan senyawa kimia beracun yang ada di dalam air. Tentunya sebelum kita menggunakan air, entah itu untuk air minum atau kita gunakan sebagai air untuk proses produksi, kita harus mengedepankan ini. Kita lihat dulu kira-kira cocok kita gunakan atau enggak. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ini karakteristik air atau air layak minum itu yang seperti apa, lalu air yang nanti bisa kita gunakan untuk air proses itu yang seperti apa. Nah, lanjut untuk air proses. Jadi anak-anak, sumber air yang bisa kita dapatkan ya, bisa air sungai, air waduk ya, nanti yang jumlahnya melimpah itu bisa kita gunakan selain untuk konsumsi minum atau sanitasi, kita bisa menggunakannya di dalam proses produksi. Nah, ini ada di industri ini. Jadi air itu bisa kita gunakan macam-macam. Nah, secara umum proses pengolahan air yang mau kita gunakan di dalam industri, nah itu di sini. Jadi dari air baku, di sini air bakunya pakai air sungai, masuk ke proses klarifikasi, lalu ke filtrasi. Nah, dari sini kita bisa sudah dapatkan output air yang bisa kita gunakan untuk air hidran, air sanitasi, atau air keperluan umum. Nah, untuk air proses lainnya melalui tahap prosesan yang lebih rinci. Kita bahas lebih spesifik lagi setelah ini. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan air baku dari sumber air, di sini air sungai, untuk air hidran itu air yang digunakan untuk pemadam kebakaran ya. Biasanya di pabrik itu kan ada hidran di situ ya. Kemudian untuk sanitasi dan air untuk keperluan umum, proses pengolahan air yang harus kita lalui yaitu dari air sungai masuk ke klarifikasi lalu filtrasi. Nah, apa itu Bu klarifikasi dan filtrasi? Jadi, klarifikasi itu bisa kita artikan sebagai penjernihan. Air sungai yang masuk kan nggak langsung jernih ya, karena jumlahnya yang sangat banyak. Nanti dari penampungan itu kita lakukan proses penjernihan. Proses penjernihan ini bisa melalui proses sedimentasi, penyaringan partikel besar, lalu penetralan dan juga koagulasi. Koagulasi dan lain-lainnya ini tentu nanti melibatkan bahan-bahan kimia atau koagulan ya. Dari situ nanti lanjut ke proses filtrasi. Nah, proses filtrasi itu proses penyaringan. Setelah air sungai yang dilakukan proses penjernihan, kemudian masuk ke filtrasi dengan media sand filter biasanya. Di sini anak-anak
air akan dihilangkan bahan organik yang terkandung di dalamnya, tentunya bahan organik yang tidak bagus untuk kualitas air tersebut. Kemudian warnanya atau tingkat kekeruannya bisa, atau warna pengikut di dalam air itu bisa. Kemudian bakteri yang ada di dalam air. Nah, media sand filter ini nanti juga menggunakan activated carbon atau karbon aktif. Nah, di situ nanti fungsi penyaringan akan sempurna ya. Dari dua proses ini kita sudah bisa mendapatkan air hidran, air sanitasi, dan air untuk keperluan umum. Gimana Bu jika dari dua proses ini air yang kita dapat kualitasnya masih belum memenuhi? Tentu nanti ada proses ulang ya. Jadi kita harus gunakan air dengan kualitas yang sesuai dengan baku mutu air. Nah, selanjutnya nanti kita punya air yang digunakan di proses industri, namanya air umpan boiler. Nah, air umpan boiler ini dari kedua tahap tadi ada klarifikasi, filtrasi, lanjut ke tahap demineralisasi dan deaerasi ya. Nah, setelah penjernihan lalu penyaringan ada kata demineralisasi. Nah, apa itu demineralisasi dan deaerasi? Nah, demineralisasi itu tentu kita mau menghilangkan mineral yang terkandung di dalam air. Ya, kenapa kok kita harus melakukan demineralisasi di sini? Karena di alat boiler ini nanti mineral-mineral tersebut akan mempengaruhi atau bisa menimbulkan korosi atau pengkaratan pada alatnya. Makanya kita harus hilangkan mineralnya. Nah, proses penghilangan mineral ini kita lakukan dengan pertukaran ion atau ion exchanger. Nanti hasilnya di sini adalah air demin, yaitu air yang bebas dari mineral. Selanjutnya, air demin tadi kita lakukan deaerasi. Ya, deaerasi ini fungsinya untuk menghilangkan komponen udara dalam air demin. Hasilnya apa? Di sini saya kurang menuliskan. Hasilnya yaitu air demin yang bebas dari komponen udara. Nah, fungsinya apa Bu? Kok di dalam boiler ini harus sampai dilakukan deaerasi? Yaitu tadi kita melakukannya sesuai spesifikasi alat. Jadi alat-alat itu nanti punya baku mutu air sendiri yang harus dipakai. Nanti kalau kita tidak sesuai dengan baku mutu air yang digunakan, dia bisa merusak alat, bisa terjadi pengkaratan atau timbul kerak dan lain-lain. Nah, makanya kita harus proses sesuai dengan karakteristik air yang digunakan untuk alat tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi jenis air yang digunakan dalam proses industri, yaitu air pendingin. Di dalam air pendingin ini kita perlu 3 tahapan proses untuk memproses air pendingin. Jadi pertama kita lakukan klarifikasi, lalu filtrasi. Setelah itu dia masuk cooling tower. Nah, di cooling tower ini nanti air dengan bantuan refrigeran amonia. Refrigeran itu nanti agen untuk mendinginkan ya. Nanti jadilah dia air pendingin. Nah, air pendingin ini biasanya digunakan untuk pendingin pada reaktor. Jadi kalau kita punya mesin atau alat-alat berat, biasanya mesin yang digunakan untuk reaksi ya. Jadi dia itu kalau udah bekerja lama nanti bakal panas. Nah, saat panasnya itu nanti berlebih, tentu itu akan mempengaruhi proses produksi ya. Makanya kita butuh air pendingin untuk mendinginkan reaktor atau alat tersebut. Oke, jadi dari sini sudah ada gambaran tentang penggunaan air proses dalam industri ya. Nah, industri itu macam-macam, bisa industri kimia maupun industri manufaktur. Nah, biasanya di industri kimia itu air berperan dalam berbagai macam alat ya, bisa untuk boiler, steam ataupun untuk air pendingin. Nah, anak-anak, jadi kalian di sini sudah punya wawasan air yang biasa kita pakai untuk minum, sanitasi, itu juga punya spesifikasi khusus yang digunakan untuk dunia industri. Nah, itu tadi jenis-jenisnya. Oke, pengenalan tentang air dalam dunia industri saya rasa cukup sampai di sini. Selanjutnya, saya beri tugas untuk mencari reaksi kimia dalam proses pertukaran ion. Nah, tadi yang ada di
demineralisasi yang menggunakan ion exchanger, silahkan dicari reaksi kimianya. Saya akhiri sampai di sini. Tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan bosan-bosan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.